Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, sahabat Rumah Odeng dimanapun Anda berada, ada satu riwayat di mana riwayat tersebut dikisahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada suatu ketika beliau mengajar murid-muridnya, dan di akhir pelajaran beliau memberikan beberapa pertanyaan kepada murid-murid beliau. Lalu apa pertanyaan yang pertama yang beliau sampaikan? Maka yang beliau sampaikan pertanyaan pertama adalah, apakah yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Kemudian murid terdepan menjawab, saya wahai guru. Silahkan, kata beliau. Dia bilang, orang tua. Beliau katakan, itu benar. Kemudian murid yang tengah menjawab, saya wahai guru. Silahkan, kata beliau. Dia menjawab, saudara. Beliau pun mengatakan, itu juga benar. Kemudian murid yang paling belakang pun mengangkat tangan, saya wahai guru. Silahkan, kata beliau. Dia menjawab, sahabat ataupun teman dekat. Beliau pun mengatakan, itu juga benar. Kemudian beliau menjelaskan, akan tetapi yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 185. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka kata Allah dalam ayat tersebut adalah, setiap jiwa yang bernyawa akan mengalami yang namanya kematian, maut. Kemudian wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat nanti akan disempurnakan amal bagi kalian semua. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah adalah tergolong hamba-hamba Allah yang beruntung. Kemudian di akhir ayat Allah tegaskan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdaya. Pemirsa, sahabat Rumah Odeng yang dirahmati Allah, maka pertanyaannya sekarang adalah, tatkala kita tahu dan ketika kita sudah tahu bahwa maut begitu dekat dengan kita, bahkan itulah sesuatu yang pasti, pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyiapkan bekal untuk menuju hari kemudian, menyiapkan bekal untuk hari akhirat, menyiapkan bekal untuk kehidupan yang akan datang? Maka jawaban tersebut yang tahu hanyalah diri kita masing-masing, hadirin. Padahal Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam momentum Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah kepada Allah ataupun ibadah kepada sama manusia, dengan harapan apa yang kita lakukan adalah menjadi catatan amal kebaikan untuk menjadi bekal ketika kita menghadap Allah SWT di hari kemudian. Pemirsa, sahabat Rumah Odeng dimanapun Anda berada, maka takwa adalah bekal sebaik-baik untuk menghadap Allah. Maka dari itu, dalam momentum yang sangat luar biasa ini, pada suasana Ramadan ini, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, untuk senantiasa memperbanyak amalan-amalan ibadah kepada Allah SWT, dengan harapan apa yang kita lakukan itu dapat menjadi bekal, dapat menjadi amalan kebaikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita manfaatkan kesempatan yang sebaik-baiknya. Kita manfaatkan waktu yang masih Allah berikan, sisa usia yang masih Allah berikan, untuk senantiasa menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sahabat Rumah Odeng dimanapun Anda berada, maka dari itu, pada suasana yang baik ini, kesempatan yang baik ini, di momentum Ramadan yang sangat luar biasa ini, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan senantiasa memperbanyak amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, memperbanyak zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, memperbanyak tadarus kepada Allah, ibadah kepada Allah SWT, kemudian juga ibadah kepada sama manusia, dengan harapan semua yang kita lakukan dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat kita diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa sebulan penuh dalam bulan Ramadan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ini manfaat untuk diri saya, kemudian untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.